Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 0,22%. Dengan total market cap mencapai 976 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin cenderung sedikit terkoreksi lagi sebesar 0,58%. Kemarin sekitar 19.900-an ya, sekarang udah mulai masuk ke 19.800-700-an. Untuk Ethereum, dia kurang lebih sama, bahkan sedikit lebih kecil koreksinya. 0,5% saja di 1.500-an. Dan untuk BNB, dia malah meningkat sebesar 0,59%. Lalu Cardano meningkat sebesar 6,63%. Nah, buat yang ngelong kemarin di 44 sen pasti bahagia nih ya. Nah, ini terjadi karena Cardano sekarang ada berita bagus dalam fundamentalnya. Ya, fasil hard fork sebentar lagi akan terjadi sepertinya. Ya, di akhir September kalau nggak salah. Lalu untuk XRP dia plus sebesar 0,74 dan Solana sebesar 1,46 dan Dogecoin terakhir ada di 2,38. Jadi overall cenderung bagus. Yang paling tinggi sekarang sepertinya masih Cardano. Nah, untuk news bisa dibilang nggak ada yang terlalu signifikan seperti pembahasan kita kemarin ya. Economic calendars nggak ada yang terlalu penting datanya. Kita langsung geser ke chart. Dan seperti biasa kita bisa lihat Bitcoin masih cenderung melemah ya. Jadi sudah 2 hari berturut-turut dia daily close di bawah dari 20.000 ya. Dan sepertinya sekarang dia dalam kondisi yang masih nanggung lagi ya. Jadi kayaknya masih ketahan juga daerah sini. Apakah ini terjadi struktur baru di 19.800-an? Still don't know ya. Kita harus lihat dalam beberapa hari ke depan. Untuk sekarang sebenarnya PR-nya masih sama ya, tembus 20.800. Tapi jujurnya dengan kondisi volume dan makroekonomik seperti sekarang, possibility-nya ini cenderung membuat suatu daerah supply dan kemungkinan besar akan retest 19.200. Nah, sekarang PR-nya gua geser aja deh. Nggak usah 20.800 deh. PR dia sekarang bertahan di atas dari 19.200-an. Ya, kalau dia bisa bertahan di atas dari 19.200-an, itu bisa menjadi pertanda yang baik. Tetapi kalau BTC di daily-nya mulai close di bawah dari 19.200, siap-siap. Kemungkinan besar price range kita akan mulai berubah dan mulai membuat suatu lower low yang menyebalkan. Ya, jadi lagi-lagi sekarang untuk short termnya bahkan mungkin masuk ke long term juga ya. Jangan sampai Bitcoin daily close terus di bawah dari 19.200. Harus bisa bertahan di atas dari 19.200. Kalau enggak, ya siap-siap. Dan kalau kita ngomong soal data yang kita harus tunggu adalah mungkin nanti CPI ya, dan juga keputusan peningkatan interest rate dari Amerika Serikat. Andaikan The Fed mulai meningkatkannya kembali ya cukup signifikan atau cukup agresif, ya itu kemungkinan besar akan menjadi sinyal untuk cryptocurrency market kembali lagi membuat lower low ya. Jadi itu untuk long termnya ya, dan short termnya juga mungkin ya. Nah, tapi mungkin untuk long term satu yang kita ingin bahas juga lagi adalah PR MA200 weekly. Walaupun masih jauh, tapi itu nggak bisa diabaikan, harus cepat mungkin diselesaikan. Karena kita bisa lihat MA20 sudah semakin mendekat ke 200 di weekly-nya. Ya. Dan kita tahu apabila terjadi death cross, ini akan menjadi pertama kalinya sepanjang masa MA20 weekly dengan 200 death cross. Karena kita bisa lihat di siklus-siklus sebelumnya belum pernah terjadi. Bahkan sampai udah bear market yang paling ekstrim pun winter, dia nggak sampai nge-cross. Nah, kalau sampai ini nge-cross, kita nggak tahu nih apakah akan bisa sampai 12.000 atau 10.000, maybe ya. Nah, jadi lagi-lagi untuk buy limit nanti kita akan bahas detail di belakang. Untuk sekarang PR-nya gue ingatkan sekali lagi, BTC kalau bisa jangan sampai weekly dan daily close di bawah dari 19.200-an. Karena kalau sudah mulai drop di situ, ada possibility yang cukup besar dia bisa mencapai 12.000 dan 10.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya di Bitcoin, masih cenderung bearish ya, masih cenderung bearish. Jadi memang benar ada rally-rally tipis kemarin, tapi ya seperti yang gue bilang ya, kalau secara fundamentalnya masih berantakan, ya jadi rally-rally tipis aja gitu, atau sering kali malah jadi bull trap. Nah, jadi itu untuk makro Bitcoin. Sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa kemarin dia ada bisa dibilang pelemahan ada tipis, tapi jujurnya ini lebih kemenangan lah untuk indeks dolar ya, karena kita bisa lihat dia nge-wake cukup dalam ya pada kemarin lusa sebenarnya ya. Tetapi kita bisa lihat ya dia lagi-lagi para sellersnya ini kalah ya.
Jadi akhirnya sekarang masih di atas dari 108,55. Nah, sekali lagi, concern gue adalah US dollar yang kembali menguat ya, menjadikan 108,55 menjadi support dan bahkan lanjut ke 111. Menurut gua ya, kalau sampai indeks dolar mencapai 111 bahkan tembus, itu kemungkinan besar Bitcoin akan membuat lower low dan yang pastinya akan mungkin dekat-dekat sekitar ya kayaknya antara tembus atau dekat-dekat 17.000 ya posisi low kemarin. Ya, lagi-lagi harapan gua nggak sampai 111 ya. Dan selain dari itu lagi-lagi seperti yang kita bisa juga Nasdaq, S&P dan lain-lain pun ikutan menderita karena sama-sama risk on asset ya. Jadi untuk sekarang intinya secara makro it's not doing good ya. Indeks dolar terus menguat, the Fed masih terus hawkish ya. Dan Eropa masih terus kebakaran ya secara inflasi. Mereka kayaknya udah double digit sekarang ya. Jadi selama itu semua masih belum bisa turun, ya inflasi belum turun, pengangguran belum naik di Amerika Serikat, akan cenderung sulit untuk indeks dolar melemah. Ya, dan kalau indeks dolar menguat terus, otomatis itu akan membuat juga risk on asset seperti indeks-indeks saham Amerika, lalu juga cryptocurrency itu akan cenderung sulit untuk naik bahkan cenderung bearish terus. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk buy limit sekali lagi kita akan bahas nanti di belakang. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan ingatkan sekali lagi bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukan juga financial advice. Itu dua hal yang paling penting ya. Dan kalau lu mau mau mensupport DCI ada berbagai macam cara. Lu bisa like, bisa subscribe, bisa share video ini ke teman-teman lu, dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Ada dari exchange lokal, di luar, dan seterusnya ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya, cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Ya. Dan yang kedua, saat teman kita login, ya hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lu dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengkomplit single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, nah seperti yang kita bisa lihat, buy limit untuk Bitcoin jelas masih di 19.200-an. Masih sama seperti kemarin, ya. Nah, selain dari itu, ya ini gue ingatkan sekali lagi cukup penting ya untuk Bitcoin bisa terpantul di 19.200. Dan lagi-lagi ini adalah struktur yang menahan harga Bitcoin untuk jatuh lebih parah kemarin-kemarin ini. Ya, berkali-kali dia menahan harga Bitcoin dan bahkan membuat triple bottom di sini ya. Nah, jadi andai bisa terpantul di sini dan lanjut lagi ke atas, itu akan merupakan satu pertanda yang sangat baik untuk cryptocurrency market ya. Dan harapannya secara fundamentalnya ya Ukraina dan Rusia cepat selesai urusannya. Lalu kalau mereka selesai harusnya inflasi di Eropa mulai turun dan harusnya di Amerika pun mereka bisa ke bawah juga inflasinya ikutan turun. Ya, walaupun jujurnya Amerika ya dibanding Eropa jauh lebih mending sekarang ya. Kita bisa lihat sendiri lah karena ya mereka cukup jauh dengan Eropa ya, dan selain dari itu juga embargo dengan Rusia nggak terlalu ekstrim ya, ada pengaruh, cukup ada pengaruh, makanya di Amerika juga naik harga bensin, tetapi nggak separah seperti di Eropa ya, jadi itu harapan kita. Nah, jadi oke, itu buy limit pertama. Buy limit kedua kita ada di 15.600. Ini adalah bukan struktur, ini adalah satu event yang terjadi sudah dua kali sebelumnya ya, dimana saat Bitcoin dia weekly close di bawah dari MA200 seperti di 2020 dan di 2015 di belakang sana, dia ada drawdown sekitar 30%-an. Nah, jadi bisa dibilang itu adalah statistik yang pernah terjadi dua kali di siklus sebelumnya, yaitu dia drop 30% dari MA200. Nah, jadi 15.600 ini simpelnya adalah
30% drawdown dari MA 200 weekly ya. Nah, andaikan ini semua tembus ya, dua ini tembus secara struktur, kemungkinan besar dia akan mengunjungi daerah 12.000 bahkan bisa sampai 10.000. Di sini ada strukturnya juga ya. Harapan gue sih nggak sampai situ karena jujur kalau sampai situ akan bikin lebih mual lagi dan akan cenderung lebih lama lagi untuk bisa menemukan new all time high ya. Dan selain dari itu ya kalau sampai tembus di bawah situ akan semakin jauh lagi dari statistik siklus-siklus sebelumnya. Ya, jadi harapan kita bisa terpantul di 19.200 dan ekonomi dunia yang makro mulai membaik sekarang ya. Jadi overall seperti itu kurang lebih untuk Bitcoin ya, buy limitnya sama, kurang lebih nggak terlalu berbeda jauh dengan yang kemarin-kemarin. Dan fundamentalnya pun sama, yang kita tunggu adalah The Feds, Eropa, dan apa satu lagi ya? Ya mungkin bisa bilang inflasi in general. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat lanjut ya, dia secara momentum lanjut cenderung bearish. Nah, tentunya ini membuat kalian yang megang posisi short dari tanggal 31 Agustus mulai tenang ya. Karena kemarin sempat 2 hari ini bikin deg-degan ya. Tapi ya lagi-lagi secara fundamental, secara teknikal juga di sini ya cenderung masih bearish. Jadi kalau gue pribadi sih akan tetap hold kalau punya posisi short di 1601. Lagi-lagi target TP-nya sebenarnya di 1434. Tapi buat lo mungkin lebih cenderung konservatif, bisa juga pertimbangkan untuk TP di sini ya, yaitu di daerah 1524. Karena technically speaking ini sedikit seperti struktur ya. Nah, jadi lo bisa pertimbangkan juga untuk TP di situ buat yang mungkin udah gelisah nih karena kemarin naik cukup tinggi. Tapi buat lo yang agresif, monggo silakan di hold saja sampai 1434 ya. Apalagi sebentar lagi kita bisa lihat MA20 semakin mendekat. Jadi just in case tiba-tiba dia naik lagi, ada kemungkinan masih bisa kepukul lagi oleh MA20 yang mendekat ya. Jadi itu overallnya untuk short. Untuk posisi longnya gue pribadi daerah sini ya jujurnya dibilang buat ngelong sih kayaknya masih belum terbukti ya. Jadi skip dulu aja. Untuk sekarang posisi longnya mungkin kalian masih bisa pertimbangkan di daerah 1434,92. Lagi-lagi konfirmasi ya. Drop ke bawah, dia terpantul, konfirmasi baru buka long ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi spotnya juga sama persis di daerah 1434. Perbedaannya kalau spot itu untuk jangka panjang ya butuh bulanan sampai tahunan. Jadi lu mikirnya spot itu kayak lu nabung lah gitu kesannya ya, tapi nabungnya di cryptocurrency ya. Nah, dan pastikan kalau lu ingin akumulasi spot di aset-aset yang lu ngerti ya, jangan lu asal aja gara-gara ngelihat gua bahas spot lu langsung asal beli. Karena kalau lu nggak ngerti fundamentalnya, saat dia drop lebih dalam biasanya akan cut loss ya. Jadi sekali lagi untuk spot bagi orang-orang yang sudah mempelajari fundamental dari kripto aset yang lu mau beli ya. Dan overall seperti itu ya untuk Ethereum. Secara struktur it's getting worse jujurnya ya. Kita bisa lihat dia dari higher high, higher low, higher high, higher low sejak ya BTC mulai drop ya. Ya dropnya bisa dibilang bukan salah BTC ya, sebenarnya lebih salah ke fundamentalnya. Kita bisa lihat membuat suatu lower low, lower high, lower low, dan sekarang legit membuat suatu lower high lagi. Nah, jadi ada yang nanya, "Bang, gimana caranya biar bisa berubah lagi jadi bullish?" Ya gampang. Pecahin lagi aja kayak di sini, ya. Di sini kan higher high, higher low. Tiba-tiba pecah jadi lower low. Nah, di sini kita harus balikin lagi. Dari lower low, lower high, harus membuat higher high, higher low. As simple as that. Ya, nggak perlu pakai, wah, filter yang ribet-ribet, nggak perlu pakai rasio ini, rasio itu. Ya, as simple as that. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat dia berhasil reclaim, berhasil retest pertama, dan berhasil konfirmasi. Ya, jadi ini adalah satu pembuktian yang cukup baik dari Matic bahwa MA50 mulai berubah menjadi support. Tetapi di waktu bersamaan ya, lu harusnya kalau lu yang udah konservatif pun udah bisa buka posisi long di MA50 kemarin. Tapi gue ingatkan bahwa sekarang kondisi macroeconomics masih cenderung bearish untuk risk on asset. Dan ya cryptocurrency literally the most risk on ya. Maka dari itu masih cenderung bearish secara sentimen overallnya. Ya, jadi buat lo yang pegang posisi long, ekstra hati-hati, SL ekstra ketat ya. Nah, jadi kurang lebih untuk posisi long masih sama, target TP-nya di MA200 yaitu di 99 sen ya. Nah, untuk posisi short tuh bisa pertimbangkan apabila ternyata gagal bertahan di atas dari 50 ya, dia jebol
Dia retest pertama dan retest kedua atau konfirmasi. Silahkan kalian buka posisi short. Ya. Target TP-nya di mana? Di MA20 boleh aja, cuman menurut gue nanggung, dan lagi-lagi karena sentimen masih cenderung bearish, gue ngerasa mending ya udahlah kalau sekalian lu mau nge-short target TP-nya di 77 sen. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kemarin itu kita sudah dapat ini ya, long dapat di sini nih dari Matic. Nah, sekarang tinggal pertanyaan apakah kita dapat lagi dari long atau malah nge-short yang bisa dapat, ya. Tinggal kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Harusnya udah mulai kelihatan nih secara momentum. Karena Bitcoin udah kelamaan sideways di daerah sini, kemungkinan besar akan ada terjadi movement yang lumayan lah, ya. Tinggal kita lihat ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah, ya otomatis Matic akan cenderung ikutan turun, ya. Jadi overall seperti itu, secara struktur ya seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin, not the best, tapi certainly not the worst juga lah. Ya minimal dia nggak terlalu flat gitu, dia masih ada momen higher high, higher low. Dan yang paling pentingnya adalah summer low dia ya di sini 2021 masih dipertahankan ya. Nah jadi itu salah satu berita yang bagusnya untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita ke Cosmos atau Atom. Ya, jadi kita bisa lihat sudah ada retest kedua, artinya posisi long sudah bisa kita buka. Ya, jadi kita bisa lihat reclaim, retest pertama dan retest kedua atau konfirmasi. Ya, nah jadi buat kalian yang sudah kebuka posisi long sekarang dalam kondisi kayaknya profit tapi tipisnya nggak kira-kira ya. Jadi ya untuk sekarang nggak apa di hold dulu aja ya karena kita bisa lihat masih diperjuangkan nih ya. Dia masih berjuang untuk daily close di atas dari $12 lebih 38 sen. Nah, jadi selama dia masih belum daily close di bawah, menurut gua di hold aja. Ya, tapi kalau sampai sudah mulai daily close di bawah ya, nah kalian bisa pertimbangkan untuk cut loss. Jadi untuk target long masih sama di $13 ya. Dan untuk shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya yaitu di $12. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau kena atas ada retest, kalian short. Kalau ke bawah ada retest, ya gitulah ya. Kebayang lah ya. Antara McDonald's atau Wendy's gitu. Kalau terjadi konfirmasi di atas lu short, konfirmasi di bawah lu long. Ya, as simple as that. Nah, tinggal pertanyaannya jebolnya kemana ya. Dan kalau kita ngomongin soal struktur dari Cosmos sekarang mulai ada sedikit lower high ya. Nah, jadi bahkan sampai Atom pun yang secara track record ya itu gila banget kalau lihat ya. Dari Juni sampai ke Agustus kita bisa lihat higher high, higher low, higher high, higher low dengan sangat rapi sekali ya. Nggak pernah jebol sekalipun. Nah, sekarang mulai ada sedikit pelemahan ya. Ada possibility dia membuat suatu lower high. Ya, baru possibility karena ya kita bisa lihat kadang-kadang kalau kayak gini bisa masuknya lebih ke sideways ya kayak di sini gitu. Jadi lagi-lagi belum terkonfirmasi tapi ada ciri-ciri ini kemungkinan bisa pelemahan ya atau membuat suatu lower high. Tinggal kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Nah, untuk posisi shortnya ada nggak yang lain bang selain di $13? Ada ya. Andaikan di sini jebol ya, dia jebol ke bawah. Nah, konfirmasinya bisa di sini ya. Bisa di $12 lebih 38 sen. Ya. Jadi itu yang kita bisa pertimbangkan. Untuk posisi spot boleh juga di $12 di $12 38 sen, boleh kalian akumulasi secara spot. Tapi kalian harus ingat ini bentuknya untuk jangka panjang. Dan please ingat juga untuk altcoins aturan 70-30 ya, 70% itu untuk BTC ETH, 30%-nya baru kalian boleh pikirin berbagai macam altcoins lain yang berpotensi. Tentunya altcoins yang ini ya, yang punya project, jangan altcoins yang isinya pom-pom doang ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano dan kita bisa lihat ya, lagi-lagi Cardano berhasil loncat ya di 44 sen lagi. Ya, jadi buat lu yang buka posisi long di sini mungkin luar biasa bahagia. Tapi jujurnya kalau lu ngikutin banget ya harusnya sih udah TP ya. Karena MA20 itu udah kena dari kemarin. Nah, untuk kalian yang mungkin lebih agresif berani megang posisinya ya mungkin masih sekarang dia ya masih lu hold ya. Kalau lu masih hold di angka sekarang, itu berarti lu dalam kondisi profit sebesar, wah gila, lumayan ya, 11%-an. Kalau lu TP kemarin di MA20, lu udah TP di sekitar ya 6,5 sen lah kalau dibuletin ya. Nah, jadi not bad, not bad. Nah, untuk sekarang, gimana nih? Apakah ini bisa di short atau enggak?
Nah, sebenarnya boleh aja lo pertimbangkan untuk nge-short apabila ya dia mulai ke-reject oleh MA50. Ya, kalau dia ke-reject di sini, lalu ada ya kayak biasa lah ya, ada konfirmasi, monggo lu short. Ya, tapi sekali lagi jangan main asal pasang pending order short. Lu harus tunggu dulu terjadi satu konfirmasi ya, ada rejection kedua baru kalian pertimbangkan untuk nge-short. Kalau yang pertama, bisa nggak Bang untung? Bisa ya. Tapi kalau kayak gitu biasanya ada kemungkinan false signal ya. Kalau sampai konfirmasi kedua, itu biasanya false signalnya akan lebih kecil secara probability-nya ya. Masih bisa false signal? Masih bisa, tapi lebih kecil secara probabilitas. Dan lagi-lagi, saat kita trading, investing, kita ini bermain probability, bukan bermain judi ya. Jadi lagi-lagi ya, pertimbangkan sebelum kalian buka posisi futures. Nah, untuk posisi spot ya masih sama, sebenarnya masih di 44 sen karena dia belum reclaim juga 50, 20 nanggung menurut gua ya. Dan kalau untuk short yang lain, kalau ini tembus ya balik lagi bisa pertimbangkan di 53 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk Cardano dan seingat gua ya untuk fossil hard fork ini akan terjadi di akhir September. Jadi lucu nih, Cardano dengan Ethereum itu memang kayaknya apa ya bisa dibilang kayak kucing sama tikus ya. Mereka memang kayaknya kalau ngapa-ngapain tuh cukup deketan dan saling bersaingan terus ya. Dan lucunya secara approach pun sangat berbalikan ya. Ethereum itu lebih ke ya udah kita cobain aja, pakai, kalau sampai ada masalah baru benerin. Kalau Cardano kita tahu dia ya menggunakan scientific ini ya apa mungkin lebih scientific lah dalam tanda kutip ya. Mereka harus bikin dulu scientific papers dan lain-lain, dites oleh berbagai macam orang-orang yang ada di bidangnya, baru diimplementasikan ke blockchain mereka. Ya, kelemahannya apa? Kelemahannya mereka sering sekali dibilang bolot gitu ya. Tapi di waktu bersamaan ini bisa menjadi satu hedge yang baik juga untuk Ethereum karena literally approach-nya kebalikannya dari Ethereum. Jadi just in case Cardano ya cara Cardano yang berhasil ya berarti kita ke hedge posisinya ya atau minimal posisi Ethereum kita ke hedge. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya. Dan ini mungkin apa namanya orang-orang yang nonton terus DCWT udah bosen dengarnya, tapi sekali lagi gue ingatkan, futures bukan untuk semua orang. Nggak semua orang harus bermain futures. Kalau lu sudah nyaman dengan posisi spot lu ya, jangan sampai terganggu karena orang-orang lain misalnya profit di futures. Karena kalau udah terganggu dengan dalam tanda kutip rezeki orang ya, seringkali lu malah kejeblos ya. Jadi kalau mau mulai terjun dalam dunia futures, pastikan lu ngerti dulu cara kerja futures, apa itu margin, apa itu leverage, dan lain-lain. Jangan sampai cuma ikutan grup, ikutan rata kanan, ujung-ujungnya portofolio lu rata semua. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.